Kenapa orang sering salah paham tentang Tritunggal? Ini akibat kadang-kadang gambar gereja yang terlalu bebas. Ini gambar sering beredar di benua Eropa ini. Ini gambar seniman yang bebas. Yesus memikul salibnya, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Lalu yang saya coret itu gambaran orang tua. Masa Allah Bapa digambaran orang tua berambut gondrong dan putih? Ini bertentangan dengan Alkitab. Karena jelas-jelas Alkitab mengatakan Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi kalau Allah itu tidak bisa dilihat, bagaimana bisa digambar? Allah dalam wujud ilahinya yang kekal. Itu gak bisa dilihat. Makanya anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang bisa kita lihat itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Yesus digambar tidak salah, memang itu bukti dia menjadi manusia. Tapi kalau Allah di surga, bagaimana kita bisa menggambarnya? Itu karena kebebasan seniman di Eropa. Nah inilah yang membuat kesan yang salah dari orang Yahudi dan orang Islam. Makanya pernah tren di Indonesia itu ya ceramah dari seorang Muslim yang mengatakan orang Yahudi lebih dekat dengan Islam ketimbang lebih dekat dengan Kristen katanya. Karena apa? Kalau tidak ada sinagog di sebuah tempat boleh ibadah di masjid, tapi tidak boleh beribadah di gereja. Saudara-saudara, kita kembali memperdalam kajian tentang ketritunggalan Allah. Seringkali orang bertanya, ya kebanyakan itu kan dari kalangan non-Kristen. Bagaimana umat Kristen itu percaya bahwa Allah itu satu sekaligus Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Banyak kesalahpahaman yang muncul dari situ seolah-olah Tritunggal itu tiga Allah yang terpisah. Padahal sama sekali tidak seperti itu. Tritunggal itu beda dengan triteisme. Triteisme itu tri itu tiga, theos itu Allah, jadi ketiga Allahan yang terpisah. Tapi Tritunggal tidak seperti itu. Tritunggal itu keyakinan bahwa Allah itu hanya satu. Tapi dalam kesatuan itu Allah dikenal sebagai Bapa yang merujuk kepada eksistensi Allah. Atau wujud bahasa Arabnya itu. Wujud tapi bukan wujud fisik ya. Keberadaan maksudnya. Lalu ada firman dan ada rohnya. Lah firman itulah yang dikiaskan dengan putra. Kita bisa melihat kitab suci. Ya. Kenapa orang sering salah paham tentang Tritunggal? Ini akibat kadang-kadang gambar gereja yang terlalu bebas. Ini gambar sering beredar di benua Eropa ini. Ini gambar seniman yang bebas. Yesus memikul salibnya, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Lalu yang saya coret itu gambaran orang tua. Masa Allah Bapa digambaran orang tua berambut gondrong dan putih? Ini bertentangan dengan Alkitab. Karena jelas-jelas Alkitab mengatakan Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi kalau Allah itu tidak bisa dilihat, bagaimana bisa digambar? Allah dalam wujud ilahinya yang kekal. Itu gak bisa dilihat. Makanya anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi yang bisa kita lihat itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Yesus digambar tidak salah, memang itu bukti dia menjadi manusia. Tapi kalau Allah di surga, bagaimana kita bisa menggambarnya? Itu karena kebebasan seniman di Eropa. Nah inilah yang membuat kesan yang salah dari orang Yahudi dan orang Islam. Makanya pernah tren di Indonesia itu ya ceramah dari seorang Muslim yang mengatakan orang Yahudi lebih dekat dengan Islam ketimbang lebih dekat dengan Kristen katanya. Karena apa? Kalau tidak ada sinagog di sebuah tempat boleh ibadah di masjid, tapi tidak boleh beribadah di gereja.
Apakah itu betul? Benar di beberapa tempat. Karena terlalu banyaknya gambar-gambar patung di gereja, itu yang membuat orang Yahudi menganggap itu penyembahan berhala. Itu hanya kesan fisik. Padahal kalau kita cermati, tidak ada agama yang tidak butuh simbol kan. Sekalipun Tuhan tuh letaknya tidak di barat, tapi kenapa kita orang Islam, mereka orang Islam, kalau sembahyang harus menghadap ke barat? Karena itu menghadap ke Ka'bah. Lah kan Tuhan tidak tinggal di Ka'bah saja. Nah, itu kan hanya simbol. Begitu juga batu hitam yang dicium oleh jemaah haji. Itu kan simbol. Kalau di gereja ada patung malah tidak ada syariahnya untuk mencium patung, tidak ada. Iya toh? Itu spontanitas karena simbol saja. Kan dikatakan dalam Alkitab jangan membuat patung yang menyerupai. Itu kan yang menyerupai Tuhan. Kalau itu patungnya Paulus, patungnya Yesus kan hanya sekedar simbol itu. Karena memang manusia biasa bisa dipatungkan. Patungnya Bunda Maria. Loh apakah di Alkitab benar-benar ada larangan membuat patung? Ya, patung yang menyerupai Tuhan Allah itu yang dilarang. Tapi kerubim itu kan patung. Serapim itu patung. Yang ditaruh di tabut perjanjian itu loh. Patung itu kan definisinya gambar 3 dimensi. Kalau ikon itu gambar 1 dimensi. Nah itu kesan. Padahal orang Yahudi kalau disuruh masuk ke gereja seperti ini pasti mau dia. Karena apa? Tidak ada patungnya itu saja. Tapi bagi orang Yahudi ya Islam juga agama yang salah. Seperti Kristen agama yang tidak sempurna. Cuma dalam hubungan Yahudi dan Kristen, kata Rabi Moshe ben Maimun atau Rambam, dalam respons Rabi Rambam nomor 149. Kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristen. Karena apa? Untuk membawa mereka kepada iman yang benar. Mereka tuh hanya salah memahami Alkitab katanya. Tapi kitabnya yang ada pada mereka itu sama dengan kitab kita, hanya beda tafsirannya. Itu kata Rambam. Tapi kamu tidak boleh atau dilarang keras mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Karena apa? Karena mereka membayangkan Tauratnya sendiri dan menuduh Taurat kita ini palsu. Kalau cocok dengan apa yang mereka pikirkan, mereka kutip untuk membenarkan pikiran-pikiran mereka yang sesat katanya. Tapi kalau tidak cocok mereka menuduh kitab suci kita dipalsukan. Maka jangan mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Itu resmi itu Rambam. Rambam itu singkatan dari Rabi Moshe ben Maimun. Gambar ini sebetulnya saya katakan tadi bertentangan dengan ajaran Alkitab. Jadi kalau Yesus digambar itu betul, Maria digambar tidak apa-apa. Malaikat digambar dengan imajinasinya itu boleh, tapi kita tidak boleh menggambar Allah Bapa. Nah, biasanya orang yang menolak Tritunggal itu karena pertama nalarnya ahistoris. Ahistoris itu ya memang tidak tahu sejarah, makanya tidak bisa membedakan. Contohnya gini, saya sering mengatakan Tritunggal itu tidak semata berbicara tentang menjawab pertanyaan tentang berapa jumlah Tuhan. Tapi kebagaimanaan Tuhan yang esa. Konteksnya apa saya berbicara seperti itu? Konteksnya saya berbandingan dengan Islam. Kalau di Islam itu muncul untuk menjawab berapa jumlah Tuhan itu. Karena di Mekah itu ada banyak patung-patung berhala kan. Ka'bah itu menurut Ibnu Hisham dulu menjadi pusat penyembahan berhala. Ada 160 patung berhala yang disembah dan berpusat di Ka'bah. Ini menurut sejarawan Muslim sendiri, Ibnu Hisham. Ada Allah punya anak perempuan jumlahnya 3, Alata, Al-Usa dan Manat. Maka kemudian Islam menekankan berapa jumlah Tuhan itu. Tuhan itu hanya satu. Qul Allahu ahad. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah
dia adalah Allah yang esa. Itu untuk menjawab karena Lata, Uzza, Manat, dewi-dewi Mekah yang banyak yang disebut sebagai putri-putri Allah. Allah itu satu tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak sesuatu pun setara dengan dia. Itu konteksnya seperti itu. Tapi kalau Kristen sudah tidak jadi masalah. Karena Kristen muncul dari konteks keyahudian. Sudah clear bicara tentang jumlah Allah. Itu hanya satu karena orang Yahudi sejak semula sudah tahu Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi bukan lagi bicara tentang jumlah. Tapi orang Yahudi 3 kali sehari Shema Yisrael. Itu dihafal setiap hari. Jadi sudah tahu kalau Allah itu esa. Tritunggal itu pendalaman tentang keesaan Allah itu. Allah yang esa itu ternyata dalam dirinya ada kejamakan. Kejamakan itu apa? Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi itu bukan 3 Allah yang terpisah. Satu Allah saja. Makanya kita bisa melihat dari mana kita bisa tahu Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari Alkitab. Bukan hanya perjanjian baru, perjanjian lama misalnya. Dari naskah yang paling kuno sekalipun misalnya penemuan Laut Mati, Dead Sea Scroll, saya tunjukkan. Kalau ini bukan Taurat karangan Yahudi atau Kristen, ya, ini naskah kitab Taurat ya yang ditemukan di Laut Mati usianya 2100 tahun yang lalu. Itu kitab Taurat itu yang sobekan sebelah kanan itu. Itu kan bunyinya sama dengan yang kita lihat Taurat 2000 tahun kemudian dalam aksara modern. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu baris pertama paling atas itu. Bereshit baranya hilang. Karena bolong itu naskahnya. Tapi kalau ada naskah yang hilang satu begini kan ada naskah yang lain. Jadi ini satu bukti aja. Yang terkuno sampai termodern pun ada. Ini ditemukan di gua-gua Laut Mati 1947. Setahun sebelum berdirinya negara Israel. Itu tertulis jelas. Elohim et hasamayim ve et sa'areb. Elohim itu yang telah menciptakan langit dan bumi. Lalu baris kedua itu. Ruah Elohim merakefet alpene hamayim. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti ada roh Allah. Lalu yang ketiga baru wayomer Elohim. Dan berfirmanlah Allah. Yahior wa yahior jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi Allah, firman Allah, roh Allah. Itu sejak perjanjian lama. Begitu kita buka Alkitab kita halaman pertama sudah ada Allah, firman Allah, roh Allah. Itulah Tritunggal. Lalu kitab Mazmur. Bidafar Adonai semayim na'asu. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Nah di sini ada Tuhan, ada firman. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Oleh roh dari mulutnya. Nafas itu bahasa aslinya ruah. Ubar ruah. Bef. Kal sebaam. Dan dengan roh atau nafas. Hembusan mulutnya. Segala bala tentaranya. Jadi roh Allah yang keluar lewat nafas Tuhan itu. Yang kemudian menciptakan segala sesuatu. Jadi jelas. Tuhan, firman, dan roh. Atau Elohim, ruah Elohim, dafar Elohim. Perhatikan di kitab para nabi. Kan orang Yahudi membagi kitab perjanjian lama itu ada Taurat, kitab Torah. Nebim, kitab nabi-nabi. Dan Ketuvim, tulisan-tulisan suci. Lainnya yang diawali dari Mazmur. Maka Yesus mengatakan seperti yang tertulis tentang anak manusia dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Lukas pasal 24 ayat 44. Makanya saya ikuti sistematik Yahudi. Mari kita lihat di Mazmur sudah. Sekarang di Nebim dari nabi-nabi. Yesaya 63:16. Bukankah engkau Bapa kami ki atah avinu. Jadi sebutan Allah sebagai Bapa itu sudah ada dalam perjanjian lama. Bahkan orang Yahudi kalau sembahyang berdoa juga avinu sebanyi semayim. Bapa kami yang ada di surga. Soal mereka belum menerima Yesus itu urusan lain. Tapi kalau Yahudi
tidak menerima Yesus bukan berarti dia juga menerima Islam. Ya kan? Karena apa? Di Islam Allah nggak boleh dipanggil Bapa. Di Kristen Allah disebut Bapa, Yahudi menyebut Bapa. Bahkan tahun 2015 dan 2017 ada penandatanganan online yang ditandatangani 60 orang rabi Yahudi yang tersebar di Amerika, di Kanada, di Eropa, dan di Israel menandatangani deklarasi bersama yang judulnya melakukan kehendak Bapa Surgawi. Itu mengakui Kristen bukan penyembah berhala. Dan dia mengatakan terlepas dari perbedaan-perbedaan kita dengan orang-orang Kristen, mereka adalah saudara satu Taurat. Saudara satu Taurat karena Tauratnya sama. Tafsirannya beda. Jadi ini menyangkal tuduhan pemalsuan Alkitab. Kalau Alkitab dipalsukan, kenapa Yahudi dengan Kristen yang sudah berpisah lebih dari 2000 tahun, kitabnya masih sama dengan kita. Hanya tafsirannya beda. Maka setiap kali saya bawa grup ke Israel, kalau rombongannya pendeta-pendeta, saya ajak masuk ke toko buku. Ayo beli kitab suci satu-satu. Kita kan sudah ada Pak di STT. Pernah belajar bahasa Ibrani. Terus saya tanya, ini Alkitab bahasa Ibraninya Bapak terbitan mana? Biblia Hebraika Stuttgartensia itu ada di semua STT. Atau Alkitab Ibrani Indonesia terbitan lain. Kan terbitan lembaga Alkitab. Orang yang nuduh nggak percaya kalau itu kitabnya sama dengan Yahudi. Iya kan? Karena yang menerbitkan orang Kristen. Coba beli aja satu. Tel Aviv Publishing. Diterbitkan di Tel Aviv. Kan ada yang harganya murah. Saya bilang ada yang $30, ada yang $50. Beli satu aja. Untuk apa? Nanti di rumahmu taruh di ruang tamu. Alkitab Ibrani Indonesia 1. Alkitab Yahudi. Tanak terbitan Yahudi 1. Kalau temanmu datang kan masih teman yang Muslim misalnya yang non Kristen datang kan mesti tanya itu Alkitab apa? Itu buku apa? Alkitab suruh baca. Loh kok ada dua? Ya ini terbitan Kristen, terbitan Yahudi. Coba bandingkan. Sama dari itu. Mana kalau nuduh palsu? Mana yang palsu? Yahudi yang tidak percaya Yesus, Kristen yang percaya Yesus, Alkitabnya masih sama. Hanya mereka tidak menyebut perjanjian lama. Kenapa? Karena bagi mereka perjanjian baru belum datang. Nubuatnya Yeremia itu. Pasal 31-33. Bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Yehuda dan umat Israel. Perjanjian barunya belum datang. Bagi Kristen sudah datang. Dalam Yesus Kristus. Makanya catatan-catatan sejarah saksi mata tentang Injil yang dibawa Yesus. Yaitu berita baik Yesus dan komunitas rasulinya itu disebut perjanjian baru. Dan karena perjanjian baru sudah datang, tanaknya Yahudi tadi disebut oleh orang Kristen kitab-kitab perjanjian lama. Itu pun juga dari Alkitab. Karena perjanjianku yang pertama sudah dilanggar. Maksudnya perjanjian Sinai itu perjanjian lama. Melahirkan umat yang lama, umat Yahudi. Perjanjian baru saat pencurahan Roh Kudus melahirkan umat yang baru yaitu umat Kristen. Yang dasarnya perjanjian baru. Jadi soal penggenapan dan belum penggenapan. Jadi kalau saudara-saudara Yahudi itu dapat kita anggap umat Tuhan dalam penantian. Karena mereka masih menunggu. Yang Kristen itu umat Tuhan dalam penggenapan karena sudah digenapi. Yang salah paham itu umat Tuhan juga, masa umatnya setan. Tapi umat Tuhan dalam kebingungan. Kenapa kebingungan? Loh katanya percaya Taurat. Disodorkan Taurat kalau nggak cocok dengan isinya. Pikirannya katanya palsu. Gitu loh. Kalau cocok diaku-aku. Katanya ada nubuat Nabi Muhammad dalam Ulangan pasal 18-15. Kalau nggak cocok ini sudah dipalsukan. Lah Yahudi tidak percaya Yesusnya kitabnya masih satu. Nah makanya ketika bicara tentang Tritunggal. Saya memulainya dari perjanjian lama. Karena Kristen itu kan tidak muncul begitu saja. Nah maka dikatakan bukankah engkau Bapa kami ki ata avinu. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi jelas Adonai Avinu Go'alenu me olam semeha. Adonai itu adalah Bapa kami, penebus kami me olam semeha
namamu kekal selama-lamanya. Perhatikan, namamu kekal selama-lamanya. Nama di sini bentuknya tunggal kan, semka, namamu. Bukan semotka, nama-namamu tapi namamu. Tapi dalam nama yang satu itu tadi ada Bapa, ada penebus, ya kan? Berarti lebih dari satu. Benar enggak? Itulah konteksnya juga Yesus ketika berbicara. Baptiskanlah mereka dalam nama tunggal juga. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Esto onoma to patros gitu iu gitu agiu pneumatos. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sang nama. Hashem. Bukan tiga nama. Jadi nama bagi orang Yahudi itu sosok yang dibalik yang dinamakan. Nama bagi orang Yahudi, dia yang menyatakan diri yang hadir. Nama bagi orang Yahudi adalah kuasa dibalik yang dinamakan. Makanya kita nyanyi, nama Tuhan menara yang kuat. Itu tekanannya bukan huruf-hurufnya JHWH yang kita bolak-balik katakan Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kalau enggak gitu katanya enggak masuk surga. Bukan itu maksudnya. Nama Tuhan menara yang kuat itu adalah eksistensi Tuhan, itu bukan nama Ibraninya itu yang kita pertahankan. Bahwa dalam satu nama itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu lagi Yesaya 63:10. Tapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Jadi ada Bapa kami, Roh Kudusnya, penebus kami. Coba. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Contoh lagi, Yesaya 63:11. Di manakah dia menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus, Avenu. Putra itu ditugaskan adalah menebus kan. Ya, makanya disebut Goalenu. Dan yang ketiga Roh Kudusnya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam kitab Nabi-Nabi. Nah baru ketika kedatangan Yesus yang dulu implisit menjadi eksplisit. Nah kita baca dulu satu ayat. Di dalam Roma. Pasal terakhir ya. Pasal 16. Bagi dia yang berkuasa ayat 25. Menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Didiamkan berabad-abad lamanya. Pernyataan rahasia ayat 26. Tapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab nabi, para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing kepada ketaatan iman. Jadi rahasia itu disingkapkan. Rahasia itulah yang sekarang disingkapkan dalam Yesus. Makanya bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh penyingkapnya Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya amin. Maka kemudian di bawah bimbingan Roh Kudus, orang-orang murid Yesus mulai berpikir, kenapa penciptaan dilakukan Bapa, Firman dan Roh Kudus? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa berkat Harun juga 3 kali? Ya kan? Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan mendekatkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi Tuhan memberkati, menyinarkan wajahnya dan kemudian mendekatkan dan memberi damai sejahtera. Jadi Tuhan dilihat lewat sinarnya, kemudian dirasakan ketika mendekat kita.
Itu loh. Itu direnungkan. Kenapa dalam penglihatan Nabi Yesaya. Misalnya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan di atas bala tentaranya. Lah kenapa? 3 kali kudus. Di dunia ini saudara-saudara, formula doa dengan 3 itu ada dalam kekristenan. Yang kemudian diambil alih oleh Islam. Tanpa disebutkan kenapa. Jadi dalam Islam itu kan selalu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah demi nama Allah. Ar-Rahman yang maha pemurah. Ar-Rahim maha pengasih. Innallaha ghafurur rahim. Innallah sesungguhnya Allah ghafur, ya, pengampun, rahim, penyayang. Selalu 3 formulanya. Orang Muslim sembahyang juga 3 kali wudhu, 3 kali ketika membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Ketika rukuk, sujud juga 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Itu misteri. Artinya apa? Agama itu selalu ada kaitan dengan agama sebelumnya. Soal tafsirannya bagaimana, itu urusan lain. Di Israel ada agama namanya Bahai. Bahai itu pola doanya ngambil doa Yahudi. Meskipun dia asalnya dari Islam. Makanya kalau orang Yahudi berdoa kan diawali dari itu Baruch atah Adonai Elohenu melek haolam. Dan doa Yahudi itu yang terkenal. Ya, terberkatilah engkau ya Tuhan Allah yang kekal Raja semesta alam. Itu namanya Adon Olam. Doa itu Vehu hayah, Vehu howeh, Vehu yihye, batif arah. Allah dialah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada selamanya. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi Allah dalam dimensi dulu, kini, dan akan datang. Wahyu pasal 1 ayat 8. Itu doa Yahudi namanya doa Adon Olam. Itu yang kemudian dicontoh atau dilestarikan oleh agama Bahai. Makanya agama Bahai itu kalau mengawali membaca kitab mereka yang namanya kitab I-Aqdas. Kitab tersuci katanya. Kitab I-Aqdas itu kitabnya itu dalam bahasa Arab dan bahasa Persia. Itu bunyinya Bismihil hakim ala makana wa mayakun. Bismihil hakim ala makana wa mayakun. Itu kalau orang Bahai. Bismihil hakim. Demi namanya Sang bijaksana hakim ala makana yang sudah ada wa mayakun dan yang akan seterusnya ada. Itu doa orang itu Bahai. Itu kuilnya ada di Haifa. Tapi kalau Islam doanya mirip dengan pola Kristen. Kalau pola Kristen kan demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu 3 matra kan. Kalau orang Kristen di Syria, di Mesir itu kan Bismil ab walibni warahil kudus al ilahil waqid amin. Atau kalau kemuliaan al-masdulillabi walibni waruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila tahridahirin. Amin. Itu di gereja ortodok Yunani, ortodok Syria sama seperti itu. Kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Di gereja Protestan juga begitu. Iya kan? Rumusan kemuliaan itu kan ada di semua. Kan Luther waktu menulis katekismus besarnya itu, setiap bangun pagi hendaklah engkau membuat tanda salib, kata Martin Luther. Mengucapkan demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Lalu doakanlah doa Bapa kami. Itu tulisannya Luther.
Tapi intinya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu pusat ibadah. Kalau di Islam Allah Rahman Rahim. Nah soal jurusannya Islam nanti berbeda jadi akidah masing-masing. Saya cuma ngomong secara budaya. Originnya sebuah liturgi itu kira-kira bisa dilacak dari sana. Nah kemudian di perjanjian baru diungkap. Lalu satu itu satu yang seperti apa? Kok di situ ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Pertama dulu dasarnya. Bagaimana hakikat Allah di perjanjian baru? Kita bisa melihat perintah Yesus langsung. Ketika membaptiskan. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama di sini bentuk tunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada 3. Jadi tunggal. 3 yang 1. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah satu nama, satu hakikat Allah. Kemudian dalam tradisi liturgi, sejak semula liturgi gereja itu diawali dari votum salam yang juga mengandung 3 hal ini. Turunlah atas kamu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Juga Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Roh Kudus. Lalu Yesus itu dipandang sebagai apa? Kalau Yesus satu dengan Allah, ya tubuhnya kan enggak satu. Itu kan firman yang menjadi manusia, kemanusiaannya tidak satu. Tapi kodrat ilahinya sebagai firman ya satu dengan Allah. Maka Yesus katakan, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi Yesus secara ilahi datang dari Allah. Makanya keluar dari Allah itu artinya firman itu keluar dari eksistensi Allah. Iya kan? Lah keluarnya firman dari Allah itu ya keluar fisik. Allah itu roh. Allah itu bukan fisik. Itu makanya di syahadat panjang dikatakan. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah sejati dari Allah sejati. Diperanakkan tetapi tidak dibuat. Karena olehnya segala sesuatu telah dijadikan kan gitu kan. Di syahadat Nikia Konstantinopel tuh. Allah dari Allah, terang dari terang. Seperti matahari yang jauh dari kita. Bisa kita lihat dari sinarnya. Maka terang dari terang itu artinya seperti terang yang menyatakan sumber terang. Maka siapa yang melihat terangnya matahari, ya melihat matahari. Terkoneksi dengan mataharinya. Maka ketika Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Allah. Di manakah Allah itu tinggal? Dia tidak tinggal oleh ruang dan waktu yang terbatas, dia hadir di mana-mana. Perumpamaan untuk kehadiran yang tidak terikat dan ruang dan waktu itu digambarkan dengan terang yang tak terhampiri. Allah bertakhta di atas terang yang tidak terhampiri. Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi terang yang menampakkan terang yang tak terhampiri tadi. Maka Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Ana huwa nurul alam. Terang yang tak terhampiri tadi tampak ke dunia lewat Yesus. Makanya diumpamakan terang dari sumber terang. Terang dari terang. Allah sejati dari Allah sejati. Lah yang keluar dari Allah itu ya pasti Allah juga kan. Masa yang keluar dari Allah ciptaan. Yang keluar dari manusia, anak manusia. Tidak mungkin itu anaknya jin. Yang keluar dari manusia tidak mungkin anaknya setan. Yang keluar dari manusia juga anaknya manusia. Yang keluar dari Allah ya anaknya Allah. Itulah makna anak. Lah makanya sebagai firman Allah yang keluar dari Allah. Yesus diumpamakan anak Allah yang tunggal. Tapi kemanusiaannya kan bukan dari Allah. Kita bisa membaca Lukas pasal 1 sekarang. Lukas pasal 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Ini siapa konteksnya? Bunda Maria. Dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku
datang mengunjungi aku. Terberkatilah engkau di antara semua perempuan, Bunda Maria itu. Dan diberkatilah buah rahim Maria. Siapa buah kandungan Maria? Tuhan Yesus. Tapi bukan Yesus sebagai Allah. Yang lahir dari manusia ya anaknya Maria. Maka yang keluar dari Allah, 1 Yohanes 8:42 ya anak Allah. Itulah perumpamaan untuk firman yang keluar dari wujud Allah. Lalu yang keluar dari Bunda Maria, buah rahim Maria ya anak manusia, itulah kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus itulah yang mati. Kemanusiaan Yesus itulah yang disalib. Kemanusiaan Yesus itu yang berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Lalu sekarang Roh Kudus. Makanya kemudian nanti konsili Nikia menegaskan Yesus itu sepenuhnya Allah. Karena sebagai firman Allah tidak mungkin setengah Allah. Saya lahir dari ibu saya yang juga manusia. Tidak mungkin saya setengah manusia. Ya sepenuhnya manusia saya. Yang lahir dari Allah sepenuhnya Allah. Tidak mungkin. Tapi lahir di sini bukan kelahiran fisik. Enggak. Enggak adalah orang primitif yang mengatakan Tuhan beranak lewat perkawinan. Enggak ada itu. Kalau Tuhan punya anak siapa bidannya, terlalu primitif itu pertanyaannya. Sekarang saya satu contoh. Pancasila itu lahir dari pikiran Bung Karno. Ayo, siapa ibunya pikiran Soekarno? Melahirkan gagasan. Siapakah ibunya gagasan? Melahirkan itu tidak harus fisik. Ya kan? Begitu juga kata anak tidak harus fisik. Anak tangga siapa maminya tangga. Anak sekolahan siapa istrinya gedung sekolah. Kan tidak seperti itu. Makanya bicara tentang agama itu mesti bicara hal yang sifatnya metafisik. Lah begitu juga roh kebenaran. Roh kebenaran itu Roh Kudus. Dari mana asalnya? Keluar dari Bapa. Maka Bapa itu sumber keilahian yang memancarkan dari dirinya. Yaitu seperti matahari memancarkan terangnya. Dan matahari dirasakan lewat apa? Lewat panasnya. Coba kita keluar itu kan kita kepanasan. Kita merasakan matahari dari panasnya, melihat matahari dari sinarnya, dan ada mataharinya. Kira-kira Tritunggal itu secara sederhana bisa digambarkan seperti itu. Kemudian itulah Tritunggal dalam hakikat Allah. Tritunggal itu tidak terpisah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus nggak pernah terpisah. Tapi ketika firman-Nya menjadi manusia, kan berarti terpisah. Nah sekarang contoh. Kalau saya ceramah di sini, kemudian direkam, ditayangkan di YouTube, ya. Terus kemudian saya sudah pulang, Anda nonton layar televisi ini. Yang tidak hadir kemarin siapa? Ceramahnya Pak Bambang. Oh banyak Pak, mari kita hadir. Saya belum pernah ketemu Pak Bambang. Mana? Itu Pak Bambang yang baju batik warna kebiruan itu meskipun bukan anggota Demokrat. Misalnya. Orang tahu saya dari mana? Dari kehadiran saya lewat teknologi. Berarti apa? Seolah-olah ada yang keluar dari diri saya itu pikiran saya kan. Saya melahirkan gagasan tentang bagaimana hidup berdampingan dengan agama lain. Tidak sama tapi bisa bersama-sama. Saya merepresentasikan, saya direpresentasikan oleh pikiran saya. Nanti saya copy ya Pak, iya. Dibawa pulang ke Papua, dibawa pulang ke Manado, bawa pulang ke Amerika misalnya. Ada 1000 orang mengcopy video saya lalu diputar, ayo. Sekarang kita sama-sama belajar dari kuliahnya Pak Bambang. Kita nonton serentak dari benua Amerika, Australia sampai Indonesia. Nonton sama-sama ya. Jam Australia sekarang jam 7, jam Indonesia jam 4, tapi jam 4. Saya sudah pulang ke Melbourne atau ke Malang misalnya. Pak Bambang tidak ada di sini, tapi kehadirannya bisa dinikmati di mana-mana. Di ribuan tempat yang berbeda, saya tidak pernah kekurangan saya. Apalagi Allah yang adalah Tuhan semesta alam, bisa hadir di mana-mana. Masa gitu aja nggak ngerti, iya kan? Kita ini sulit menerima Tritunggal karena kita bodoh. Itu bahasa lugasnya aja lah.
Sudah terlalu lama saya ngomong begini. Gambarannya orang goblok yang tidak ngerti itu. Karena pertama apa? Tidak bisa membedakan batas-batas disiplin ilmu. Maka saya ngomong sama murid-murid saya. Saya bilang, coba sekarang saya ingin tunjukkan. Ini bentuknya apa? Bundar Pak. Oh ya ini bundar. Kalau ini persegi panjang kayak meja ini. Lalu bola ini bentuknya apa? Saya keluarkan gambar bola. Apa? Bendanya bulat Pak. Ini namanya abstraksi terendah dalam pemikiran manusia. Kalau tidak lihat bendanya tidak bisa ngambil kesimpulan. Bola itu apa? Mungkin orang Afrika tidak ngerti kata bola. Ditunjukkan bendanya. Oh ya itu bulat. Ini. Oh ini bundar. Topi saya bundar. Baru kita ngerti kan. Ini tingkat refleksi atau abstraksi keilmuan yang paling rendah. Kata Aristoteles. Baru yang kedua itu namanya matesis. Matesis itu menjadi basic ilmu kalkulasi. Termasuk matematika, geometri. Itu semua dari situ. Aritmatika. Semua basicnya ilmu pengetahuan yang hitung-hitungan. Contohnya 5 kali 25 sama dengan 100. Tidak ada bendanya kita semua tidak ada yang meragukan. Coba tutup mata semua. 100 kali 10. 1000 Pak. Tidak ada orang yang menyangkal itu matesis. Kebenaran tingkat kedua tanpa bendanya kita bisa melihat. Masa kalau ngomong Tuhan harus kita mengatakan mana buktinya Tuhan. Ya kan? Kemudian kamu lihat keluar sana. Ya kenapa Pak? Angin lagi besar. Angin ada apa enggak? Ada. Coba mana anginnya? Enggak kelihatan. Lah karena itu bukan fisik. Dalam pengertian apa? Itu sudah bukan benda yang maujud kan angin itu. Lebih tahu lagi bagaimana rasa kehadiran. Nanya terus. Wempeleng. Oh sakit Pak loh. Mana? Sakit loh. Sakit itu kehadiran. Ini Tuhan itu jangan disamakan dengan benda. Kemudian 3 bakso diambil 1 bakso tinggal 2 itu kan bendawi itu. Itu baru tingkat abstraksi terendah. Lah abstraksi tertinggi bagi Aristoteles itu namanya metafisik. Meta itu dibalik, fisik itu yang kelihatan. Itulah wilayah ketuhanan. Maka kalau Tuhan firman telah menjadi manusia, surga jadi kosong itu enggak lulus filsafat dasar. Makanya enggak lulus filsafat dasar kemudian mu'alaf. Contohnya kayak Irene Hontono itu. Karena itu masuk sekolah biarawati baru tingkat filsafat saja enggak lulus. Makanya enggak ngerti 3 abstrak itu enggak ngerti. Nah kemudian itu saudara-saudara. Banyak orang yang salah memahami. Lalu Tritunggal seringkali dikaburkan antara Tritunggal dalam hakikat Allah dan Tritunggal dalam karya Allah. Contohnya gini, nah waktu Yesus disalibkan Pak, kenapa? Yesus disalibkan itu kan jelas dia di sungai Yordan, Yesusnya. Lalu Roh Kudus di atasnya dalam bentuk burung merpati. Lalu Allah, suara di surga. Kan 3 yang terpisah, itu Tritunggal dalam karya Allah. Jadi yang terpisah dari Allah itu kan bukan firman-Nya Allah yang kekal. Yang seolah-olah terpisah dalam ruang dan waktu. Itu wujud inkarnasinya ke dunia. Yaitu Yesus. Firman itu telah menjadi manusia. Kemanusiaannya itu yang terpisah. Bukan Yesus sebagai firman Allah yang kekal. Loh apa bisa kalau firman-Nya sedang menjadi manusia di surga masih ada firman. Lah sekarang misalnya contohnya. Anda menonton ini, misalnya live streaming ini, tidak hanya di sini, di Jakarta, di Papua. Nonton bareng ini loh. Bahkan video ini beredar di 1 juta tempat yang berbeda. Apakah saya kehilangan pikiran saya? Pikiran saya sudah tersalurkan kemana-mana. Lah teknologi aja bisa menghadirkan saya dalam
ruang waktu yang berbeda-beda apalagi Allah. Kan begitu mestinya logikanya. Yang kedua, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Yang kelihatan itu kan dalam bentuk burung merpati. Apa setiap burung merpati itu Roh Kudus? Lalu kalau burung merpati Roh Kudus kan ada Roh Kudus goreng nantinya. Bahaya itu. Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Apa setiap ada orang kebakaran, ada Roh Kudus membakar rumah. Kan juga tidak seperti itu. Lalu Roh Kudus padamkan dengan pemadam kebakaran. Primitif sekali pikiranmu. Jadi yang kita lihat dari burung merpati itu bukan keterpisahannya Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam keabadian. Yang tampak terpisah itu teofaninya. Jadi kalau Yesus itu inkarnasinya. Inkarna itu dalam daging. Menjadi daging. Kedagingan kemanusiaan Yesus itu yang terpisah dari Allah. Begitu juga Roh Kudus teofani Allah. Dalam bentuk burung merpati itu yang kita lihat. Gitu. Jadi bukan berarti tiga yang terpisah Tritunggal itu. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya kan di situ Yesus, Roh Kudus dan Bapa. Saat baptisan Yesus dalam inkarnasinya di dunia, di Sungai Yordan, Roh Kudus teofani dalam bentuk merpati dan Bapa di surga. Jadi ini Tritunggal kalau istilah tren teologisnya itu Tritunggal secara ontologis dan Tritunggal secara ekonomis. Tritunggal secara karya Allah. Ya, itu konteksnya saudara-saudara. Jadi Yesus mati, ya kematiannya itu dalam kemanusiaannya. Allah tidak bisa mati. Yang terbatas dalam ruang dan waktu itu kemanusiaannya. Allah tidak terbatas oleh konteks ruang dan waktu. Nah, dari tiga yang satu itu kemudian barulah dicari rumusannya. Loh kok rumusannya baru tahun 325 Pak? Ya imannya ada dulu, rumusannya ada kemudian. Lalu orang lebih parah lagi mengatakan, tidak ada Tritunggal dalam Alkitab. Jangan percaya Tritunggal. Terus saya bilang, kamu lah gak percaya Tritunggal, percaya apa? Percaya keesaan Allah. Ilmu keesaan Allah namanya apa? Tauhid. Kamu cari kata tauhid di Quran ada apa? Enggak. Di Al-Quran. Enggak ada, kenapa kamu percaya? Kan konsepnya ada, ini konsepnya juga ada sama. Judul kamu masalahkan, isinya gagal paham. Iya kan? Trinitas itu hanya judul. Judul yang diberikan oleh bapak-bapak gereja. Salah satunya Theophilus dari Antioquia. Dia menyebut triados. Triados itu adalah Toteu, yaitu Allah. Logos auto dan firmannya. Sopias auto dan roh kebijaksanaannya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Konsili itu merumuskan ketika terjadi ajaran sesat. Untuk apa? Pagar iman kita. Agar kita tidak nyeleweng ke kanan ke kiri. Tidak jatuh dalam heterodoksi. Nah itu saya kira yang saya sampaikan sebagai presentasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih, yang sama dikasih Tuhan. Saya kira penjelasan dari Bapak Dr. Bambang mengenai ketritunggalan Allah sangat jelas ya, atau semakin bingung? Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi ada mic 1 dan mic 2. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, itu disiapkan antrian ya. Jangan berebutan untuk bertanya, tapi antrian masuk di jalur tengah dan bertanya. Ya mungkin ada dari Bapak Ibu yang bertanya, silakan berdiri dan antrian di jalur tengah itu yang sudah disiapkan. Bisa sebut nama Pak ya, supaya... Satu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebenarnya pertanyaan saya ini bukan Trinitas, tapi salah satu tantangan yang
kita hadapi dari sebelah juga tentang kitab kanon. Di mana, oh ya, sorry saya minta maaf tidak sebut nama. Nama saya Penatua Markus Kapa. Yang saya mau tanyakan masalah kitab Barnabas. Karena saya sendiri pernah diserang orang di sebelah bahwa memang kamu tidak menerima kitab Barnabas itu karena di dalam kitab Barnabas dijelaskan bahwa bukan Yesus yang disalib. Sehingga kamu tidak terima. Jadi menurut penjelasan di YouTube Bapak Dr. Bambang pernah saya nonton bahwa sebenarnya itu, tapi mungkin lebih jelas kalau Bapak Dr. Bambang sekarang memberikan pencerahan buat kami semua sehingga mengerti bahwa ternyata jauhnya itu jaraknya kitab kanonon dengan terbitnya kitab Barnabas. Itu intinya yang pertama. Terus yang kedua, bisa dua ya Pak Pendeta? Bisa Pak, bisa. Bisa, terima kasih. Masalah kitab Taurat yang sudah disebutkan oleh Bapak Dr. Bambang tadi bahwa sesungguhnya kitab Taurat itu dipercaya oleh orang di seberang. Dan kalau tidak percaya kitab Taurat berarti tidak sempurna imannya. Tetapi menjadi pertanyaan saya, dari mana dia penafsirannya sehingga dalam kitab Taurat mereka yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Sementara kitab kita cukup jelas membuktikan bahwa yang dipersembahkan adalah Ishak. Mungkin mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya lanjut dulu ya, nanti sekalian jawabannya nanti habis satu kan ya. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Novi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Dr. Bambang Nursena. Mohon izin Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana pemahaman tentang alat Tritunggal dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di era digital yang sangat dinamis seperti sekarang ini? Yang kedua, apakah ada cara baru untuk menjelaskan konsep Tritunggal yang lebih relevan dan menarik bagi kaum muda seperti kami di era digital ini? Terima kasih Pak. Selamat siang, salam. Nama saya Yunus. Saya mau bertanya ke Bapak Nur tentang apa yang menjadi pertimbangan bapak-bapak gereja kita tidak memasukkan pembelajaran budaya Yesus ke dalam Alkitab. Sebagaimana kita tahu kisah tentang Maria Magdalena yang masih baru dimasukkan. Terima kasih. Bisa agak besar suaranya sedikit, kurang. Ya, mungkin volume di atas. Tes. Ya ulang Pak. Kisah tentang Yesus yang mempelajari tentang budaya Yahudi. Kenapa pertimbangan bapak-bapak gereja kita, apa pertimbangan bapak-bapak gereja kita dulu yang tidak memasukkan ke dalam Alkitab? Perbandingan dengan kisah Maria Magdalena yang baru saja dimasukkan dalam Alkitab pada saat konsili. Terima kasih Bapak Nur. Maksudnya kisah Maria Magdalena seperti apa misalnya? Ya, yang manuskrip baru ditemukan Bapak Nur. Saya sempat mendengar kisah Maria Magdalena yang manuskripnya baru ditemukan dan dimasukkan dalam Alkitab yang dijelaskan sama Bapak Nur di YouTube. Oh iya. Ya, silakan Pak. Ya, shalom. Perkenalkan nama saya Yole Dianto. Mohon izin untuk menyampaikan satu poin penting saja dan mohon pencerahan dari Bapak Dr. Bambang Nursena terkait dengan tadi menyinggung masalah reinkarnasi. Nah, sebagaimana kita ketahui, Kristen dan ajaran Katolik tidak menganggap reinkarnasi sebagai ajaran yang benar. Bukan reinkarnasi, inkarnasi. Oh ya, siap. Ya mungkin, sorry saya salah mendengaran tadi Pak. Artinya mungkin lewat kesempatan ini, karena saya salah mendengar dan mohon juga untuk dibantu terkait pencerahannya. Kenapa Katolik dan aliran-aliran Kristen mungkin Protestan dan sebagainya itu tidak menganggap bahwa
reinkarnasi itu ajaran yang benar. Karena sekarang ini kondisi yang ada beberapa muncul aliran-aliran gereja yang mengasumsikan bahwa Tuhan Yesus itu berinkarnasi dan sebagainya. Demikian Pak, terima kasih. Pendeta. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih untuk penjelasannya. Betul Pak Pendeta, kalau kita yang ditampilkan tadi itu Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya termasuk saya, pemahaman saya seperti itu bahwa ya, 3 Allah. Nah, tapi baru saya dengarin penjelasan Pak Bambang bahwa sebenarnya seperti itu, tidak 3 tapi 1. Jadi hanya apa namanya, bagaimana tadi penjelasannya Pak Bambang. Saya mau bertanya Pak, kalau di kekekalan itu apakah Allah itu 1 atau masih 3 pribadi? Apakah tetap ada Allah, Roh Kudus dan Bapa? Karena di dalam Yohanes dan banyak lagi yang ayat-ayat Alkitab seperti dalam Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa kita mempunyai pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Seolah-olah ada Bapa, ada Yesus untuk menjadi pengantara kita kepada Allah. Seperti itu. Terima kasih Pak. Nah, itu dulu ya. Banyak. Iya. Masih ada Bapak Ibu? Oh ya. Saya bingung yang mana yang dijawab. Iya, ada catatan. Iya. Oke, makasih panitia. Salam Bapak Bambang Nursena. Saya perkenalkan nama saya dulu, nama saya Joni. Ya, profesi serabutan atau petani lah gitu. Jadi pertanyaan saya begini Pak. Landasan pertanyaan saya itu dari kitab Matius pasal 7. Kalau boleh buka. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Terbaik ya. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada hari ini, pada hari terakhir, banyak orang berseru dan seterusnya sampai ke 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu. Saya rasa kita semua sudah tahu itu Pak, karena ayat ini sangat familiar kan. Nah ini yang saya maksud, saya mungkin di zaman terakhir ini Pak, saya anggap mungkin ayat inilah yang saya katakan kalau di zaman sekarang bilang prank terbesar. Kenapa saya bilang begitu Pak? Karena begini, seperti yang tema dari materi seminar ini, Trinitas atau seminar Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang saya pertanyakan putranya itu. Karena di sini dia mengaku bahwa pada saat itu, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepadamu, kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah. Di ayat sebelumnya tadi banyak yang mengatakan bahwa bukankah kami ini bernubuat, menyembuhkan dan mengadakan mujizat demi namamu. Yang saya pertanyakan itu Pak, namamu itu yang mana? Apakah Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach? Ya bisa. Ini pertanyaan saya Pak, untuk satu dulu. Maksudnya apa itu? Yang dipertanyakan apanya? Nama dari putra itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra itu, nama yang putra itu mengarah ke Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Ya benar kan Pak? Yeshua HaMashiach itu bahasa Ibrani, ya. Yesus Kristus itu bahasa Yunani. Iya betul. Sama saja. Kalau sama saja Pak, berarti bagaimana dengan ayat ini? Bukankah yang bertanya ini yang di ayat 23 ini?
iman yang bukan kaleng-kaleng Pak. Karena mereka bernubuat menyembuhkan penyakit. Ya, nanti saya jawab. Ya, oke. Terus yang ketiga Pak, yang kedua. Itu pertanyaan saya yang pertama, yang nama ya Pak ya. Nama Yeshua Hamasiah atau Yesus Kristus. Kalau di situ Hamasiahnya dengan Kristusnya kan sama-sama penyelamat kan Pak? Artinya, kalau nggak salah. Nah, terus ini yang kedua Pak, pertanyaan saya. Proses Septuaginta yang sering Bapak jelaskan, itu kan terjadinya pada abad ke-3 Pak ya? Iya. Dari ke-70 para penerjemah Alkitab kan, penerjemah teks Alkitab lah. Entah dari bahasa apa, dari Ibrani atau dari Yunani atau dari apa, saya kurang tahu. Yang saya mau pertanyakan Pak, pengajaran para rasul, mereka dibantai kan, bukan dibantai, mereka dibunuh atau dimusnahkan mungkin. Karena 12 para rasul dan murid-muridnya itu habis di abad pertama. Atau yang paling lama kalau nggak salah di abad ke-80 berapa itu. Murid dari Rasul Paulus. Bahkan yang terakhir kalau nggak salah itu yang dibuang ke Patmos, Pak Yohanes. Yang dibuang ke Patmos karena digoreng tapi nggak mati. Ini penulisan Alkitab pada zaman itu, karena kan proses pembuatan Alkitab di abad ketiga nih. Tapi pembunuhan kepada rasul-rasul Yesus atau Yesua atau putra yang saya bilang tadi di abad abad pertama. Nah, kitab-kitab mereka ini dari mana Septuaginta menerjemahkan? Saya bukan orang pintar Pak, tapi maksudnya saya seperti kata Pak Bambang yang sering katakan bahwa kita tidak boleh terlalu pintar, tapi sudah paham, sudah cukup. Oh gitu Pak ya? Iya. Waktunya nanti habis, sudah cukup. Oh iya. Oke, makasih Pak. Iya. Saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaannya, jadi mungkin. Pertanyaan apa tuh? Yang pertama tadi? Yang pertama tadi mengenai kanon, kitab kanon dan kemudian kitab Barnabas. Oh ya. Ditanyakan pertama. Kitab Barnabas itu kan pertama gini ya. Perjanjian baru itu sudah selesai ditulis abad pertama. Semua. Dan kita memiliki teksnya yang hanya berjarak belasan tahun. Sebelum Alkitab kita dalam bentuk kodek. Kodek itu adalah kitab suci berjilid ya. Biasanya terdiri 3 kolom, hurufnya besar-besar semua. Itu kodek itu tertua ditemukan pada pertengahan abad ketiga atau abad keempat. Misalnya Kodek Vatikanus sekarang disimpan di Vatikan. Kodek Sinaiticus sekarang tersimpan di Biara Sinai. Kodek Ephraemi Rescriptus itu ditemukan di Biara Syria. Itu abad keempat. Naskahnya utuh masih ada semua. Tapi yang lebih tua dari kodek itu namanya papirus. Ada papirus P646. Papirus P66. P itu papirus. Itu isinya perjanjian baru. P46 dan P66 itu disimpan di Biblioteka Bodmeriana Switzerland. Jaraknya antara P46 dengan wafatnya Rasul Paulus itu hanya 18 tahun. Jadi P46 itu isinya surat-surat Paulus ya. Hasil uji karbon radio orang aktif itu berasal dari tahun 85. Paulus wafat tahun 67, jadi jaraknya hanya 18 tahun. Naskahnya utuh sampai hari ini. Bahkan Bapak Ibu tidak usah jauh-jauh ke Switzerland. Model ini aja Anda bisa cross check.
Asal kita bisa membacanya. Ya, tulis saja www.earlybible.papiri. Nanti akan muncul kodek di situ P46, P45, P66 dan Anda klik salah satu P itu. Misalnya P46. Itu nanti ada Galatia pasal 1, pasal 2 sampai sekian. Efesus pasal itu ada, langsung Anda klik per halaman. Itulah persis dengan surat Paulus yang ada sekarang. Jadi itu di abad pertama, tahun 85. Tertua. Kedua, P52. Itu isinya Injil Yohanes separuh kira-kira. Itu bisa kita cross check juga di situ, ya. Jaraknya kira-kira juga sekitar 18 tahun. Naskah itu ditemukan di Mesir tahun 115. Rasul Yohanes wafat di Efesus tahun 96. Jaraknya 18 tahun. P66. Isinya lebih besar lagi. Lebih lengkap daripada P52. Isinya Injil Yohanes. Dari tahun 120 sekarang disimpan di Biblioteka Bodmeriana. Kalau P52 disimpan di John Ryland Library di London. Itu jaraknya 24 tahun. Semua lengkap sekarang. Di dunia ini tidak ada satupun komunitas kuno yang memiliki bukti kitab suci yang hanya berjarak belasan puluhan tahun, jumlahnya ribuan, kecuali Kristen. Ini penting sekali. Lah tiba-tiba muncul yang namanya Injil Barnabas, ditulis abad 16, bahasanya bahasa Itali. Hanya orang bodoh yang percaya seperti itu. Ini kata-kata saya yang paling keras. Karena saya ngomong begini sudah kira-kira 25 tahun lebih, saya kadang-kadang bosan juga. Sudah saya tulis, sudah saya ceramahkan di mana-mana. Mana sekarang ada komunitas keagamaan yang punya bukti kitab suci? Pertama, diwarisi dua agama yang berbeda tapi kitabnya masih satu. Kedua, teksnya terjaga sampai hari ini hanya berjarak belasan tahun, puluhan tahun. Yang ratusan tahun dibandingkan dengan naskah-naskah Plato, Aristoteles nggak pernah dipersoalkan. Kenapa Alkitab yang digugat? Apalagi Injil Barnabas itu ngomong geografi aja keliru. Nggak masuk akal itu. Zaman Yesus bahasa Itali belum ada kok bisa Yesus bicara bahasa Itali. Sekarang sama dengan Anda mengatakan bicara tentang Pangeran Diponegoro tapi pakai contemporary English version. Versinya aja belum muncul. Atau Australian English kita bicara tentang Patih Gajah Mada dari abad 13. Bahasa Itali itu perkembangan dari bahasa Latin baru abad 13. Ini kebohongan yang ditutup dengan kebohongan. Makanya sekarang ini Tuhan memberi bukti baru nih, lewat teknologi komunikasi internet. Kalau dulu saya harus kunjungi Switzerland karena saya itu kan mula-mula tidak percaya. Saya baru akan percaya kepada keaslian Injil kalau saya melihat langsung Injil yang asli. Saya berangkat ke Swiss. Saya berangkat ke Israel. Dan saya meneliti langsung teks-teks itu. Bukan hanya katanya atau hanya baca buku. Ya. Dan dari awalnya harus paham. Ini orang-orang Kristen baru ini kadang-kadang ngaco juga. Dia katakan Yesus itu kan orang Yahudi. Kenapa kok bahasanya Yunani? Ini orang goblok yang ngomong begini. Anda tidak tahu bahasa Yunani sudah dipakai di lingkungan gereja, di lingkungan Yahudi sebelum zaman Yesus. Septuaginta itu diterjemahkan zamannya dinasti Ptolemeus di Mesir tahun 280 sebelum Masehi, bukan setelah Masehi. Kalau Anda membaca Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 ya. Jemaat gereja mula-mula di Yerusalem itu ada yang berbahasa Yunani dan berbahasa Ibrani. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani itu jemaat anggota mula-mula. Jadi di Yerusalem itu bukan hanya bahasanya Ibrani,
Ada bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani. Apa buktinya? Coba nama-namanya orang. Petrus itu nama apa? Nama Yunani. Simon itu nama apa? Nama Ibrani. Kefas itu nama apa? Nama Latin. Satu orang namanya 3 bahasa. Kalau bukan multi bahasa apa mungkin? Periksa liturgi Ibrani sampai sekarang. Liturgi Yahudi. Bukan hanya bahasa Ibrani, di sana bahasa Aram. Tadi saya bilang ketika memecah-mecahkan roti Paskah. Mereka pakai bahasa apa? Bukan bahasa Ibrani. Ketika doa pakai bahasa Ibrani. Baruch ata Adonai Elohenu melek haolam Elohe Abraham Elohe Yitzhak Elohe Yakub Magen Abraham itu bahasa Ibrani. Tapi ketika memecah-mecahkan roti. Alakma ania diakalu afaktana BRA Misraim itu bahasa Aram. Rumah ibadatnya Yahudi namanya apa? Sinagoge, bahasa apa itu? Bahasa Yunani. Jadi hanya orang yang tidak tahu sejarah yang mengatakan kenapa Yesus bahasanya Yunani? Kenapa namanya Yesus Kristus bukan Yeshua HaMasiah? Ya tiga-tiganya. Kalau Anda membaca Alkitab pakai bahasa Aramaik, bacaannya bukan Yeshua HaMasiah, tapi Yeshua Mesiha. Itu bahasa Aram. Tapi kalau Anda mengucapkan dalam bahasa Ibrani, Yeshua HaMasiah. Kitab Sefer Yesayahu diterjemahkan Septuaginta. Yesus itu Yosua perjanjian lama itu. Diterjemahkan juga Yesus. Kadang-kadang nama Yesua diterjemahkan Yason. Nama imam besar Eliezer ben Hirkanus, nama Ibrani. Bahkan di antara murid Yesus ada namanya Latin. Yaitu Markus. Markus itu bukan Ibrani, bukan Yunani. Tapi Latin. Seperti nama Kaisar Markus Aurelius misalnya. Lalu disamakan dengan Islam. Agama yang muncul hanya dari bahasa Arab. Ya beda. Alkitab itu jauh lebih kompleks. Pikiran kita yang kurang kompleks. Paham enggak yang saya katakan? Ya. Terus kemudian tentang Maria Magdalene yang saya katakan. Kenapa itu tidak dimasukkan dalam Alkitab? Yang dimasukkan dalam Alkitab itu yang apa? Yang berkaitan langsung dengan inti berita. Sebab kalau semua masuk, ya bagaimana itu bisa tulis semua. Yohanes pasal 21, 24, 25. Ialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya. Ini dan yang telah menuliskannya kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Maksudnya Yohanes 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang tidak diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ini pertimbangan praktis. Tapi orang pintar sekalipun nggak ditulis tahu konteksnya. Iya kan? Satu contoh misalnya. Yesus bicara kepada orang yang disembuhkan. Tali takum. Itu nggak mungkin pakai bahasa Ibrani, itu bahasa Aram. Ya toh? Maranatha itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Aram. Kalau bahasa Aram Maranatha, Hakaldama, Tali takum yang Aram bukan Ibrani. Kenapa mempersoalkan Alkitab hanya Ibrani? Itu satu. Kedua, orang menuntut Yesus harus berbahasa Ibrani. Bahasa Ibrani Alkitab itu cuma perjanjian lama. Tidak ada perjanjian baru pakai bahasa Ibrani. Kenapa tidak pakai bahasa Ibrani? Sejak Kaisar Hadrian menaklukkan Yerusalem pada perang Yahudi kedua, orang Yahudi Kristen disuruh keluar dari Yerusalem. Dan sejak satu pemimpin gereja Kristen itu orang Yunani karena orang Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem. Baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Kenapa tidak boleh? Dikhawatirkan akan memunculkan nasionalisme baru. Itu catatan sejarah, saudara-saudara. Lalu pertanyaan berikutnya. Tentang kitab Taurat dan penafsiran mereka. Ini berbicara tentang agama sebelah tentang Ismail. Kenapa? Iya. Ismail itu bukan soal penafsiran Taurat, itu penafsiran Quran itu. Seluruh kitab kuno, tidak ada yang namanya Ismail itu. Makanya dulu saya pernah mengomentari film His Only Son. Saya waktu itu ada di Istanbul, rame-ramenya di tanah air. Film itu katanya dicekal oleh DPR karena yang dikorbankan Iska. Ini kalau kebohongan ditutup dengan kebohongan. Karena apa? Yang ngomong Ismail itu bukan Kristen, bukan Yahudi,
bukan Taurat tapi tafsir Quran. Nggak ada hubungannya dengan Taurat. Saya tunjukkan dengan nada bercanda. Lu yang bertengkar kamu ke orang lain yang pasti kamu ajak bertengkar. Yang ngomong dia nggak disalib itu kamu. Semua sejarah mengatakan disalib. Ya toh? Jadi saya ini beda dengan orang-orang model-model mu'alaf, model-model orang yang baru masuk Kristen. Mau debat-debat itu hanya untuk popularitas. Debat-debat itu dua motivasi. Pertama mau manggung, kedua karena dia tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti strategi komunikasi. Maka terjebak. Lo yang punya masalah orang lain kok kita diajak ikut bermasalah. Itu masalahnya Islam bukan masalah Kristen. Kenapa kita mau ikut-ikutan? Al-Quran tidak menyebutkan siapa yang dikorbankan. Quran hanya mengatakan fabassarnahu bigulamin halim. Dan maka kami berikan kabar gembira dengan anak yang sabar. Anak yang sabar itu enggak ada namanya di Al-Quran. Di tafsir baru ada Ismail, baru ada Ishak. Ada dua versi. Ada hadis Nabi yang mengatakan Ismail, ada hadis Nabi yang mengatakan Ishak. Ada tafsir Quran yang sangat tua, tahun 776. Tafsir Muqatil bin Sulaiman. Jelas mengatakan, huwa Ishak bin Saro. Yang dikorbankan itu Ishak putranya Sarah. Abad 10 muncul lagi tafsir atau bari. 50-50 separuh meriwayatkan Ishak, separuh meriwayatkan Ismail. Tapi Tobari sendiri mengatakan riwayat yang terkuat adalah Ishak. Abad ke-14 versi Ismail itu muncul lebih terkenal. Tafsir Ibnu Katsir. Mulai ada tuduhan pemalsuan Taurat. Itu abad 14 Masehi. Sekarang periksa, pergi ke orang Yahudi. Jangan baca Alkitab Kristen. Nanti dituduh kita yang ngarang-ngarang. Coba Anda pergi ke Yerusalem, saya bilang. Makanya saya suruh beli Taurat edisi Yahudi. Beli Taurat di toko Yahudi. Tanak, baca di sana. Kejadian 22 ayat 2. Wa yomer dan firman Allah, firman Tuhan. Kahna et bineha et yehideka asar akhabta et yitsak. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih yaitu Iska. Welehleka al-eret hamurya. Dan bawalah dia ke tanah Murya. Iska, enggak ada Ismail. Itu Taurat terbitan modern. Coba Anda pergi ke Museum Israel. Anda akan membaca di sana Alkitab Taurat dari naskah Masoretik abad 10 tahun 1000 Masehi. Coba di sini bisa dibuka. Baca Kejadian pasal 22 sama et yitsak welehleka el-eret hamurya. Pergi ke museum lagi, lihat yang namanya The Dead Sea Scroll, naskah gulung laut mati dari gulungan keempat asalnya tahun 100 sebelum Masehi. Juga jelas di sana dikatakan et yitsak, semua Ishak, tidak ada Ismail. Kurang puas dengan Alkitab bahasa Ibrani. Anda lihat terjemahannya bahasa Yunani Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi, bukan setelah Masehi, sebelum Kristen. Yang bikin itu Yahudi. Juga dikatakan di sana Ishak. Kalau nggak percaya dengan terjemahan Yahudi, terjemahan non-Yahudi, Samaria, Taurat Samaria, juga bunyinya Ishak sama. Taurat Samaria itu abad ketiga sebelum Masehi, berpisah dengan Yahudi yang lain. Orang Samaria itu loh. Sampai sekarang masih ada di Nablus, jumlahnya 600 orang. Tauratnya bisa dibaca oleh turis di situ. Anda cari Taurat Samaria. Edisi Ibraninya sudah ada sekarang terbit. Ya, kalau kurang puas lagi terjemahan Yunani, cari terjemahan Aramaik. Targum Yonatan, Targum Neofiti, Targum Onkelos, Iska semuanya. Enggak puas dengan terjemahan Yahudi, cari terjemahan Kristen tertua. Vulgata, Pesita, Koptik Buhairi, Koptik Sahidi, Georgia, semua dari abad 3, 4, 5 Masehi enggak ada Ismail. Lu yang mereka bertengkar, kita diajak bertengkar mau. Kalau saya enggak mau ngutip-ngutip kitabnya orang, saya cuma mengatakan ini naskah Ibraninya, ini naskah Qumran, ini naskah mereka mumet enggak apa-apa. Kalau yang mumet Kristen ya memang belum waktunya mikir, biar aja mumet. Audien saya bukan kalian, saya bilang begitu. Kalau seorang pencipta sejarah
nunggu orang lain siap, ya kita kalah lagi. Mereka sudah jalan jauh ke depan, kita masih mikir Pentakosta, Karismatik, Protestan, GPIB, HKBP. Kapan selesainya? Ya toh, soal stola diperdebatkan, musik diperdebatkan. Bagaimana jawab ini? Makanya saya bilang, Pak, bahasanya yang sederhana sudah bisa sudah. Kalau mau ikuti ini, enggak ikuti, belajar. Mengejar ketertinggalan baru kita bisa. Karena kita sudah ketertinggalan cukup lama. Buktinya apa? Kita masih mau ngurusi yang remeh-temeh. Yesus disalib atau tidak, itu sudah clear sejak abad pertama. Yesus pasti disalib, sumbernya jelas. Kenapa kita mau berdebat dengan tafsirnya kitab orang lain? Salah-salah ngomong masuk penodaan agama. Tidak salah pun kita kurang kuat karena itu kitabnya orang, bukan kitab kita gitu loh. Jadi Maria Magdalena kenapa nggak dimasukkan? Karena itu bukan fokus berita. Itu contoh misalnya Kain dan Habel. Yang menjadi fokus Kain dan Habel ini. Ketika Kain diusir, ya di sana dia menikah. Menikah dengan siapa istrinya? Nggak ada namanya. Terus itu anaknya siapa? Karena itu bukan fokus berita. Alkitab itu yang dicatat yang menjadi fokus berita itu. Makanya kenapa Matius tidak mencatat siapa yang nulis Injil pertama? Karena dia eufemisme. Dia cukup memberi kode. Di Matius tercatat Levi si pemungut cukai, nama asli Matius. Tapi Injil yang lain gak menyebutkan. Itu kodenya dia. Markus menceritakan ada pemuda yang lari telanjang meninggalkan jubah luarnya ketika Yesus ditangkap. Kenapa yang lain tidak memberi ayat itu? Karena itu Markus sendiri yang memberi kode dirinya. Jadi Markus termasuk rasul dari 70 yang tidak percaya orang Roma bisa menangkap Yesus. 70 murid kan pulang dari pengutusan dua-dua orang itu. Setan pun tunduk karena namamu. Masa setan aja kalah sama Yesus? Kok Yesus bisa ditangkap perwira Romawi? Dia masih membayangkan Mesias yang menang perang. Yesus gak mungkin bisa ditangkap. Ketika ternyata Yesus memberikan dirinya untuk ditangkap, dia lari telanjang. Itu Markus. Nah, yang mengatakan begini bukan saya. Yang mengatakan begini ini bapak gereja yang dekat dengan peristiwa. Itu cara berpikir historis. Lukas. Kenapa yang lain-lain gak menceritakan dua orang yang ke Emmaus? Hanya dia yang mencatat. Karena satu orang yang menemani Kleopas itu memang Lukas. Kenapa Lukas tidak menceritakan kalau yang nulis kisah Rasul itu dia? Ya tidak menulis. Tapi dia menggunakan kata kami, bukan aku. Artinya apa? Paulus itu selalu disertai sama orang yang menjadi saksi mata. Itu budaya timur dalam memahami teks ya. Jadi kalau sekarang kan ada hak cipta. Setiap tulisan itu bayi siapa gitu. Gak usah jauh-jauh ke Israel. Anda pergi ke Keraton Jawa. Tulisannya Ronggo Warsito itu pakai kode. Gak harus ditulis oleh Dening Raden Ngabai Ronggo Warsito. Gak ada seperti itu. Maka kalau membaca Alkitab itu mesti melihat pola pikir Yahudi di abad itu. Tidak bisa dari pola pikir kita. Lagi. Ya, bagaimana pemahaman tentang Tritunggal dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari di era digital yang sangat dinamis, kemudian yang bersama. Apakah ada cara baru untuk menjelaskan konsep Tritunggal di kalangan anak-anak muda zaman sekarang ini? Mungkin ini secara sederhana. Oke. Sederhana yang seperti apa lagi yang bicara Tuhan? Kalau Anda ngomong sederhana, Tritunggal seperti apel itu bantahnya gampang. Tritunggal seperti H2O, air uap dan air uap dan es. Gitu. Orang Tuhan kok kamu samakan dengan es campur? Karena Anda terbiasanya dengan audien Kristen. Makanya mikirnya mau sederhana. Terus sederhana cepat mualaf itu. Biasanya yang mualaf-mualaf yang mikir sederhana-sederhana begitu. Kita nggak bisa lagi berpikir sederhana. Kita harus memahami cara mereka menyangkal kita. Baru kita mencari argumen yang seimbang. Nah Kristen itu kadang-kadang juga terlalu sibuk dengan diri sendiri. Saya pernah dikritik seperti ini. Kemarin waktu di webinar KWI. Yang mengkritik seperti ini mesti bacaannya tidak banyak. Pak, ada yang mengumpamakan Tritunggal itu tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau roh itu terlepas dari tubuh, kan bukan lagi bagian dari tubuh. Begitu juga
jiwa. Kalau terpisah dari tubuh kan bukan lagi manusia utuh. Terus saya bilang, maksudnya Anda mau mengatakan itu perumpamaan yang tidak sempurna tentang Tritunggal. Iya. Lah apa ada di dunia ini yang bisa sempurna menggambarkan Allah? Tidak ada. Yang dimaksud dengan perumpamaan tubuh, jiwa, dan roh itu begini. Bahwa tubuh itu adalah eksistensinya. Tapi Tuhan jangan kamu bayangkan tubuh. Karena Tuhan itu roh adanya. Orang bingung lagi. Katanya Allah itu satu. Dalam diri Allah ada firman yang kekal, ada roh yang kekal. Nah sekarang kalau roh itu ada dalam diri Allah, sementara Allah itu sendiri roh. Itu konteksnya beda. Konteksnya Injil Yohanes tentang Allah itu roh itu gini loh. Makanya sejarah itu penting. Kalau ayat dilepas dari konteksnya jadi bubar semua. Konteksnya gini ceritanya. Orang Samaria didatangi Yesus kan itu kan. Perempuan Samaria di perigi Yakub. Orang Samaria itu bingung. Kamu orang Yahudi kok minta air kepada saya orang Samaria. Kan itu kan. Yesus mengatakan, panggillah suamimu. Barang siapa jelaslah. Minum air ini dia tidak haus selama-lamanya. Konteks terus ya, tapi saya singkat. Panggil suamimu, aku tidak punya suami. Ya, kamu sudah memiliki 5 suami dan yang sekarang ada ini bukan suami. Itu sindiran Yesus terhadap sejarah orang Samaria. Siapakah orang Samaria itu? Orang Israel di wilayah utara itu. Ketika perpecahan kerajaan Salomo, 10 ikut ke utara, kerajaannya di Samaria, ibu kotanya. Yang 2 ikut Yerusalem, Yehuda dan Benyamin. Di utara itu mulai dari zaman Yerubabel, orang loyalisnya Salomo, yang di selatan mulai dari Rehabeam. Yerobeam yang di utara, yang di selatan Rehabeam, ibu kotanya Yerusalem. Rehabeam terus sampai nanti jatuh ke tangan Asyur 722 sebelum Masehi. Yang di selatan bertahan lebih lama, tahun 586 sebelum Masehi. Yang di utara jatuh ke tangan Asyur. Asyur ini pintar. Supaya dia tidak memberontak. Didatangkanlah orang-orang dari 5 daerah. Babel, Hamat, Kuta, Awa, Seferwaim. 5 bangsa ini dicampur dengan orang-orang di Israel Utara. Supaya mereka tidak punya identitas Yahudi lagi. Itu kan membangkitkan nasionalisme. Keturunan dari campur baur perkawinan dengan 5 bangsa. Babel, Hamat, Kuta, Awa, Seferwaim itulah yang melahirkan orang Samaria. Ketika saudaranya yang di selatan pulang dari pembuangan Babel, atas dekret Raja Kores Agung, dibangunlah Yerusalem. Zamannya Yerubabel, Esra, Nehemia dan seterusnya itu. Ketika kelompok ini datang ke Yerusalem, karena mereka itu nenek moyang saya itu, saudara saya. Mereka mau gabung, ditolak sama Yerusalem. Karena apa? Dia sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Marahlah orang Samaria. Lalu membangun bait Allah tandingan di Gunung Gerizim. Gerizim itu yang di wilayah yang didatangi Yesus itu. Lah kemudian marahlah mereka. Lebih-lebih zamannya Yohanes Hyrcanus. Ini orang Yahudi namanya Yunani juga. Jadi jangan mempersoalkan Yesua dengan Yesus. Ini tokoh sejarah Yahudi yang menghancurkan bait Allah Samaria itu orang Yahudi namanya nama Yunani. Padahal Raja Yahudi itu dari masa Hasmonaim tahun 110 Masehi hancurlah bait Allah Samaria ini. Makanya orang Samaria mengatakan Iskak tidak dikorbankan Yerusalem tapi dikorbankan di Gunung Gerizim yang disucikan. Makanya dia tanya kepada Yesus, di manakah menyembah Allah yang benar? Di bukit ini atau di Yerusalem? Karena itu urusan kiblat ibadah. Lalu Yesus katakan, akan tiba saatnya orang tidak menyembah Allah di bukit ini, tidak pula di Yerusalem. Karena Allah itu roh, maka hendaklah ia menyembah Allah dan dalam roh dan kebenaran. Itu konteksnya menyembah Allah tanpa konteks ruang, konteks waktu. Bukan urusan Yerusalem, bukan urusan Samaria. Karena Tuhan itu hadir di segala tempat, maka disebut Allah itu roh. Bukan berarti Allah itu sama dengan
dibatasi Roh Kudus. Ini konteksnya beda. Itu contohnya ya. Jadi itu soal Tritunggal tadi. Maka ketika dikatakan tubuh, jiwa, dan roh itu artinya begini. 3 itu bukan 3 yang berdiri sendiri-sendiri. Lalu kita belajarnya tidak komplit. Kita mengatakan kan itu dikatakan rumusan dogmanya Pak. 1 hakikat dalam 3 pribadi. Kan itu yang kita pahami. Lah Anda lupa itu bahasa apa? Ayo kita kupas satu-satu. Itu bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya apa? Ousia tres hipostasis. 1 ousia dalam 3 hipostasis. Ousia itu keberadaan. Ousia itu substansi. Sebetulnya kurang tepat kalau diterjemahkan hakikat. Lebih tepat diterjemahkan keberadaan sebetulnya. Ya, hakikat itu kan hakikat manusia, kemanusiaannya. Ya, hakikat kemanusiaan ya manusia. Hakikat kebinatangan ya kebinatangan, binatang. Hakikat malaikat ya kemalaikatan. Hakikat Tuhan ya ketuhanan. Tapi kalau satunya kita itu cuma 1 hakikat. Saya manusia, hakikat saya kemanusiaan saya. Bunovi manusia, hakikat Bunovi kemanusiaan Bunovi. Busafa manusia, hakikat Busafa kemanusiaan Busafa. Tapi tetap 3, iya kan? Tapi kalau keberadaan Allah itu, jangan ada ilah lain, hanya ada 1 Allah. Ini Allah yang 1 ini. Di dalam Allah yang 1 ini ada firman-Nya, ada rohnya. Berarti katanya itu menunjuk kepada 1. Makanya rumusan Tritunggal awal itu kan Theos, Allah, Logos, Auto, firman-Nya, dan Subias Auto, rohnya. Roh kebijaksanaannya. Nya di situ menunjuk kepada dia yang 1. Nah ketika kata hipostasis ini lebih rumit karena pertanyaan Anda juga minta rumit kan. Tadi saya sebenarnya sudah mau sederhanakan. Tapi biasanya orang ngomong Tritunggal itu dia ngambil teorinya yang canggih tapi nggak bisa menjelaskan. Kalau saya ambil yang sederhana supaya Anda paham. Ketika tanya lebih lanjut baru saya jelaskan. Bagaimana mungkin ya dikatakan pribadi. Ini kata hipostasis itu artinya subeksistensi. Kemudian baru parsopos artinya pribadi. Kata hipostasis itu buru-buru diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Tertullian. Cuma Tertullian paham. Bahasa Latin tidak ada yang mewakili bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani itu bahasanya para pemikir, para filosof. Bahasa Latin itu bahasanya para ahli hukum. Hukum itu tidak bisa ganda. Hukum itu harus saklek. Hukum itu rumusnya harus pasti. Lah Tuhan kok dipakai rumus hukum kan nggak bisa. Sama Tertullian diterjemahkan una substantia tres personae. 1 substansi dalam 3 persona. Persona itu menjadi bahasa Inggris person. Tapi Tertullian ragu-ragu. Ini harus dikasih penjelas ini. Kalau nggak dikasih penjelas nanti orang Roma bingung. Karena pribadi di sini pribadi yang dimaksudkan itu dikasih penjelas. Bukan pribadi manusia yang 1, 2, 3 terpisah. Bukan itu. Harus dikasih penjelas. Diskresi non separati. Distingsi non divisi. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Masing-masing memiliki kekasan namun tak terbagi. Ayo gimana? Kok dikatakan 3 yang terpisah? Jelas 1 dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Masing-masing kas punya kekasan tapi secara tak terbagi. Ini yang tidak pernah dikutip oleh yang menjelaskan Tritunggal. Makanya dipahami 3 pribadi yang baris seperti ABC, baris 1, 2, 3. Pak Gendut naik kuda. Akhirnya orang bingung sendiri. Terus buru-buru diterjemahkan pribadi dalam bahasa Indonesia. Pribadi lah sekarang kata pribadi dari bahasa apa? Bahasa Sanskerta. Prabu dan di itu bahasa Sanskerta. Prabu itu artinya
dia yang mandiri, ya, yang berdiri sendiri. Di itu menunjukkan self. Dia yang menjadi dirinya sendiri. Itu istilah begitu. Tapi dalam bahasa Indonesia ada teori kepribadian. Itu sudah psikologi. Ini beda dengan bahasa Sanskerta aslinya. Begitu juga kata persona jatuh ke dalam bahasa psikologi modern 3 oknum yang terpisah. Lalu orang Kristen ditanya, Tuhanmu 3 apa 1? 1 Pak, tapi ada 3 oknumnya. Lalu dia baca koran, 3 oknum pemuda di kafe ketangkap memakai sabu-sabu. Loh ya berarti 3 beneran. Padahal bahasa Bapak gereja bukan 3 seperti itu. Lah inilah kalau tanggung. Akhirnya kita nggak bisa menjelaskan. Saya mencoba menyederhanakan supaya orang bisa ngerti. Pertanyaan, lalu bagaimana kalau kita berbuat dosa, kita memiliki pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi begini, persona itu bukan berarti pribadi yang terpisah. Tetapi artinya pusat-pusat kesadaran. Jadi gini ya, Allah itu kira-kira bayangkan ini lebih serius ya. Sebelum dunia diciptakan, belum ada siapa-siapa. Yang ada siapa sekarang? Siapa Bapak Ibu? Allah. Terus Allah waktu itu tidak ada teman kan? Bagaimana dia bisa mengatakan, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Siapa yang diajak ngomong Allah itu? Ayo sekarang. Belum ada siapa-siapa. Orang Yahudi ngeles. Tuhan itu bicara dengan para malaikat yang disebut sidang ilahi. Saya bilang oke. Kan waktu itu malaikat misalnya sudah ada. Baiklah kita untuk menolak Tritunggal itu loh. Orang Yahudi membaca teks itu dengan tafsir. Tuhan itu ngomong dengan sidang ilahi para malaikat. Saya enggak membantah. Secara gramatika bahasa memang tidak salah. Karena apa? Tuhan tidak menciptakan bersama sidang ilahi tadi katanya orang Yahudi. Karena pasal 1 ayat 26. Baiklah kita buat manusia. Kata buat itu asah. Na'aseh. Marilah kita buat. Buat itu bahan yang sudah ada. Karena manusia diciptakan dari bahan itu tanah. Berarti itu penciptaan sudah ada bahan. Malaikat itu kata Yahudi cuma diajak rembukan. Tapi yang memproses itu hanya Tuhan. Tafsiran Yahudi. Maka diciptakanlah Allah. Manusia itu laki-laki dan perempuan. Menurut gambar dan rupanya. Itu digunakan kata bara. Artinya penciptaan dari tidak ada. Berarti malaikat gak ikut mencipta. Itu gara-gara orang Yahudi dulu dibantah sama Justin Martyr. Seorang Kristen dari tahun 150 Masehi. Dia mengatakan, hei Yahudi. Kalau kamu menyangkal Tritunggal. Bagaimana dengan ayat Kejadian 1 ayat 26. Enak ngomongnya karena kitabnya sama. Kalau dengan Islam gak enak. Dia punya Taurat tapi Taurat yang dia pikirkan sendiri. Itu Yahudinya ditanya bagaimana? Oh enggak. Katanya Tripo ini teman dialognya Justin Martyr. Itu yang menciptakan tetap Allah. Tapi malaikat cuma diajak diskusi katanya. Kalau sampai Allah mencipta bersama malaikat. Berarti kamu melibatkan ciptaan untuk penciptaan. Berarti kamu menghina Allah. Karena Allah butuh bantuan ciptaannya. Itu kira-kira seperti itu. Makanya muncul argumen. Enggak, malaikat enggak ikut mencipta. Yang mencipta hanya Allah. Karena ayat 26 menggunakan kata penciptaan, menciptakan. Ayat 26 cuma menggunakan kata-kata membuat. Oke. Kalau gramatika tidak salah, saya putar lagi ke belakang. Kira-kira itu kan malaikat sudah ada kan. Ketika bumi diciptakan bintang fajar bersorak-sorai itu kan malaikat. Bumi belum diciptakan. Manusia belum diciptakan misalnya ini. Malaikat juga belum diciptakan. Waktu Tuhan mau menciptakan malaikat kira-kira dia ngomong dengan siapa? Yang lain belum ada. Yang ngomong dengan dirinya sendiri Pak. Lah dirinya sendiri itulah Tritunggal.
Dalam diri sendiri itu ada firman-Nya, ada rohnya. Roh itulah yang menjadi sumber kehidupan Allah. Firman itu sumber dari segala yang memampukan Allah mencipta. Jadi Allah selalu bersama firman-Nya dan rohnya. Dengan itu Allah tidak butuh bantuan ciptaannya. Maka dengan siapa Allah berbicara? Dengan firman-Nya. Makanya tafsiran Yahudi yang lain, misalnya Targum Yonatan, itu mengatakan Tuhan bicara dengan logosnya. Memranya. Philo mengatakan logos. Philo itu filosof Yahudi. Berarti firman itu bereksis. Firman itu punya pribadi sendiri, tapi jangan dibayangkan pribadi manusia. Saya gunakan kata pusat kesadaran. Anda pernah kira-kira merenung. Terus kemudian Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu kan dirinya sendiri kan. Rohku memuji Tuhan. Tapi rohnya manusia dengan pikiran manusia tidak bisa berdialog. Itulah sebabnya manusia kesepian. Kesepian karena tidak ada kegandaan dalam dirinya. Maka kesepian itu menyiksa. Sampai ada lagunya. Sunyi sepi sendiri gitu. Tanpa dirimu lagi. Tidak baik manusia itu seorang diri. Itu Tuhan mengatakan. Kesepian itu muncul karena pribadi tunggal. Tetapi dalam Tuhan ada lebih dari satu pribadi. Pribadi itulah sebetulnya yang dikatakan pusat kesadaran, bukan pribadi yang terpisah. Kemuliaan yang kau berikan kepadaku sebelum dunia ada. Berarti ada komunikasi. Sekarang yang kedua, lebih dalam lagi. Pusat daripada diri Allah itu adalah kasih. Allah itu kasih. Tidak dikatakan Allah sekedar mengasihi, tapi kasih itu sendiri. Pertanyaannya, apakah kasih itu kekal? Kekal. Berarti Allah sejak semula kan mengasihi kalau sifatnya kekal. Siapa yang dikasihi Allah sebelum dunia ada? Siapa yang dikasihi Allah sebelum ciptaan manusia ada? Tidak ada Pak. Berarti pernah kasih Allah bertepuk sebelah tangan. Karena belum ada objeknya. Kasih memiliki objek. Bapa itu yang mengasihi, putra yang dikasih, Roh Kudus kasih yang disalurkan. Itu baru misteri ilahi. Tapi kalau bicara sama orang yang nentang-nentang begitu, gak usah ngomong ini dulu. Bingung otaknya tidak sampai. Saya sampaikan yang sederhana. Kalau Anda tanya lebih lanjut, saya sampaikan. Tapi pertanyaan ini gak usah dibawa keluar kalau gak ditanyakan orang. Supaya tugas kita tidak terlalu rumit. Jemaat terlalu tidak dibebani dengan pikiran-pikiran yang aneh, tapi secara pelan-pelan diajar. Nah itu saudara-saudara, itulah misteri kata pribadi, tapi tidak semudah yang dikatakan pribadi dalam ceramahnya Pak Stephen Tong. Stephen Tong 3 pribadi tapi nggak dijelaskan pribadinya apa. Itu benar, tapi biasanya teolog barat tidak terlalu dalam memahami ini karena apa? Karena konsili semua diadakan di timur bukan di barat. Itu loh kira-kira. Tapi kita juga jangan menggurui orang apalagi orang tua. Maka kita harus hormat pada orang tua. Ya yang belum ada kita jelaskan. Tapi tidak usah sok kemudian paling pinter sendiri. Karena di atas langit masih ada langit kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya. Apakah yang menjadi pertimbangan bapak-bapak gereja kita tidak memasukkan budaya Yahudi ini mungkin mengenai masa di Alkitab tidak tertulis semua sejarah perjalanan kehidupan Yesus ya? Iya. Ya. Kalau itu kan implisit tertulis. Misalnya tidak tertulis ketika Yesus dibalik ucapannya orang Yahudi. Umurmu belum sampai 50 tahun. Tidak tertulis kan? Kenapa? Tidak mengatakan umurmu belum sampai 40 tapi 50. Ya karena itu tadi. Bagi orang Yahudi usia 30 itu usia kekuatan. Ya, usia 40 itu adalah usia kedewasaan. Usia 50 usia memberi nasihat. Eksplisit disebutkan dalam Bilangan pasal 4 ayat 3 tadi. Orang yang bertugas di kemah pertemuan 30 sampai 50 tahun. Berarti 50 tahun itu usia memberi nasihat. Kan begitu. Usia 60 usia tua, usia sempurna. Usia 80 usia 80 usia sempurna. Ya.
Usia 70 itu kematangan, usia tua. Maka dikatakan usia manusia 70 kalau kuat 80. Kan explicit juga. Tapi yang jahit ini lo tidak ada. Ayatnya ada semua. Tapi ibaratnya bahan kainnya ada, benangnya ada, mesinnya ada, yang jahit tidak ada. Karena apa? Penjahitnya tidak setia pada budaya setempat tadi. Ibarat Anda punya gamelan Bali, ya kan? Disimpan di rumah, tapi Anda belajarnya musik jazz. Ketika Anda pulang ke rumah, gamelan Bali tidak bisa ditabuh. Kulintang kita tidak tersentuh. Yang tersentuh musik ngak-ngikok dari barat tadi. Makanya kita tidak tahu. Bahannya ada. Hanya yang menjahit tidak ada. Itulah sebabnya kenapa saya sekolahnya di timur. Saya tidak sekolah di barat. Supaya saya tahu saya bisa jahitnya seperti apa. Hanya itu sederhana saja. Gereja itu saling melengkapi. Bukan saling meniadakan. Ya itu saya kira. Terus lagi masih ada? Nah kata inkarnasi itu beda dengan reinkarnasi. Reinkarnasi itu sebetulnya juga itu bahasa Latin juga. Ditambahi kata re saja itu. Itu dari 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Terjemahan bahasa Latin. Ya, bahasa Yunaninya itu kan dia yang telah menyatakan diri sebagai manusia. Ya kita baca aja. Yang bisa membacakan 1 Timotius pasal 3:16. Sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia dibenarkan. Ya, dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia. Itu bahasa Latinnya. Quod manifestated in carne. Dari kata quod manifestated in carne. In carne itu menjadi kata inkarnasi. Incarnation itu dari kata incarne. Memasuki daging. Konteksnya apa? Dan firman telah menjadi manusia. Bahasa harafiahnya firman menjadi daging. Ke hologos sax eginito menjadi daging. Sax itu. Jadi dari kata itu Yesus inkarnasi itu firman menjadi daging. Kalau reinkarnasi artinya bahasa itu terjemahan dari bahasa Sanskrit. Yaitu ada punarbawa. Jadi artinya lahir kembali. Jadi orang mati ya, nanti rohnya kembali lagi jadi siapa gitu loh. Itu ajaran Hindu Buddha bukan ajaran Kristen. Itu ajaran agama Konghucu, agama Hindu Buddha. Kristen tidak mengenal itu. Jadi bedakan antara inkarnasi dan reinkarnasi. Kedua, Septuaginta. Septuaginta itu abad ketiga sebelum Masehi. Bukan setelah Masehi. Itu yang bikin Yahudi bukan Kristen. Jadi kalau kata Yahweh diterjemahkan Theos, diterjemahkan Kurios, Elohim diterjemahkan Theos, itu Yahudi bukan Kristen. Jadi sejak semula gereja di Yerusalem tidak mengenal kata Yahweh. Mereka mengenal Adonai atau Hashem. Kata itu ada dalam Alkitab tapi nggak pernah dibaca. Setelah zaman Masoretik kira-kira abad ke-5 ke atas, baru orang Yahudi memberi kode membaca Alkitab dengan huruf-huruf hidup. Kalau kata Yahweh muncul sendiri, dibaca dengan kode AOI. Makanya ditulis Yahwa, Yehwa, Yehwa. Karena apa harus dibaca dengan Adonai. A-O-A. Adonai. Dibaca Adonai. Tapi kalau kata Yahweh muncul
bersama dengan Adonai, bersama-sama. Misalnya di kitab Bapakku, Yahweh Adonai. Adonainya tetap dibaca Adonai, Yahwehnya dibaca Elohim. Makanya kodenya Zehowi. Bukan dibaca Yehui, artinya huruf hidupnya enggak dibaca, huruf matinya dibaca Elohim. Itu bukan karangan lembaga Alkitab. Itu bukan karangan lembaga Alkitab sedunia, itu dari tradisi Yahudi turun-temurun. Tidak ada yang membaca Yahweh. Jadi gini, membangun narasi sejarah itu didasarkan atas data, jangan prasangka. Kalau prasangka kita, kan namamu yang kau berikan kepadaku, berarti nama Yahweh, itu kan prasangka. Datanya apa dulu? Tunjukkan datanya, ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui sejarah secara lengkap? Kan banyak orang dibunuhi. Tidak ada bukti, rasul-rasul juga dibunuh. Ini orang juga tidak ngerti ini. Dokumen sejarah itu lengkap. Bagaimana orang mengatakan, Anda sudah saya katakan dari awal tadi. Naskah yang namanya papirus, kodek, itu ribuan jumlahnya dibunuhi bagaimana? Itu pemeliharaan Tuhan atas kitab suci kita. Para martir boleh ditumpahkan darahnya. Tapi Alkitab disalin, peredarannya terlalu luas, paling luas. Melebihi Plato, Aristoteles, Demokritus. Kita memiliki naskah perjanjian baru 5.780 naskah. Dari yang berjarak hanya 18 tahun sampai yang 100, 200, 300 tahun. Ini fakta. Banyak orang-orang ini akibat karena orang barat tidak menghormati akar sejarahnya sendiri. Orang barat itu kan minta maaf kadang-kadang arogan. Segala sesuatu yang tidak ada terbersit di pikirannya dianggap itu nonsen. Oh, Timur itu tidak beradab. Bagaimana tidak beradab? Alexandria abad pertama Masehi itu sudah punya koleksi 400.000 buku. Ketika orang bule di barat itu masih lari-lari, koboi, nembaki, kijang di tengah hutan. Di timur sudah punya perpustakaan 400.000 buku Alexandria. Peringkat kedua itu Pergamus. Salah satu dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Peringkat kedua memiliki 200.000 buku. Ketiga perpustakaan Efesus juga termasuk 7 jemaat dalam kitab Wahyu. 150.000 buku. Ini dunia yang beradab di abad pertama. Bukan dunia barat yang masih jadi koboi di hutan-hutan naik kuda itu. Timur itu sudah jauh lebih maju. Makanya Plato, Aristoteles, Demokritus muncul di timur. Jangan membayangkan pernah ada abad kegelapan di gereja. Para martir dibunuhi, kitabnya dibakar. Itu lamunan orang yang tidak ngerti sejarah. Naskahnya, tidak usah Anda pergi ke barat. Cukup Anda ini loh Anda lihat. Coba tulis saja misalnya papirus P66. Coba sekarang tulis gambarnya kayak apa muncul. Itu dari tahun 120. Ya. Tulis coba. Ada yang ini saya tunjukkan. Supaya konkret. Sudah ada yang temu?